Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana apabila kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Ada 3 cara bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Yang pertama, cara yang paling sederhana. Yang kedua, pertengahan. Dan yang ketiga, cara yang paling bagus. Yang pertama, cara yang paling sederhana, cukup kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat saja dan dilakukan sendiri tanpa berjamaah. Yang kedua, kita lakukan dengan cara berjamaah dengan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita laksanakan dengan cara berjamaah dan keluarga kita. Kemudian, setelah melakukan berjamaah ditambah dengan 2 khutbah. Selanjutnya, bagaimana caranya melaksanakan sholat Idul Fitri? Setiap tahun tentunya kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Memang sholat Idul Fitri ini berbeda dengan sholat yang lainnya. Perbedaan itu hanya di takbir saja, di mana pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua kita melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Caranya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita tentunya harus niat. Niat terpenting ketika kita takbir, dan sebelumnya kita dorong dengan usolli. Sholli sunnatul Idul Fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita angkat kembali tangan kita dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalimat tasbih adalah subhanallah. Kalimat tahmid alhamdulillah. Kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat takbir Allahu Akbar. Karena mau disambung, tentunya harus ditambahin dengan huruf waw yang fungsinya untuk merangkai kalimat itu. Jadi kalimatnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau belum cukup, merasa masih kurang, bisa ditambah dengan kalimat hauqalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 7 kali pada rakaat pertama takbirnya 7 kali, kemudian ditambah dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir seperti tadi. Kemudian setelah takbir selesai, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah yang kita hafal, dan kalau bagus kita hafal, di rakaat pertama kita membaca surat Al-A'la, dan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ghasyiyah. Namun kalau itu tidak hafal, apapun yang penting kita baca surah. Pada rakaat kedua kita baca takbirnya sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, kemudian di sela-sela takbir kita membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai sholat, ya sudah. Kalau memang tidak berjamaah, sholatnya sendirian, berarti selesai. Sekarang tingkatan yang kedua kita laksanakannya dengan secara berjamaah dengan keluarga.
tinggal beda di niat saja. Kalau tadi tidak ada makmuman, sekarang tinggal ditambahin makmuman bagi makmum, imaman bagi imam pada usulinya. Takbirnya sama, kemudian suratnya juga sama yang dibaca. Nah, kalau dilaksanakan secara berjamaah, setelah berjamaah kita bisa laksanakan ditambah dengan 2 kali khutbah. Khutbah itu sebetulnya singkat, gampang. Rukun di dalam khutbah itu seperti halnya khutbah Jumat itu cuma 5. Yang pertama, kita harus memuji Allah. Yang kedua, membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat takwa. Kemudian yang keempat, membaca ayat dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, membaca doa. Namun karena ini ada salat Idul Fitri, maka ditambah dengan bacaan takbir sebelum memuji Allah. Pada khutbah yang pertama, takbirnya sebanyak 9 kali. Pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Contoh redaksi singkatnya, apabila kita ingin ditambah dengan khutbah seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berwasiat kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu saja. Selesai pada khutbah yang pertama. Sekarang kita lanjut pada khutbah yang kedua. Redaksi awalnya sama, boleh. Kemudian pada khutbah yang kedua ditambah dengan membaca doa. Dan takbirnya sebanyak 7 kali. Kira-kira seperti ini singkatnya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berwasiat kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian. Begitu. Khutbahnya singkat, tentunya tidak memakan waktu lama. Cukup mungkin 15 menitan lah dari sholatnya. Jadi ada 3 caranya ya. Yang pertama kita laksanakan dengan sendiri. Kemudian yang kedua kita laksanakan dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga kita laksanakan berjamaah dan ditambah 2 khutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.